Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggota 9 orang, itu ada Anya Sadika, Aulia Tunisa, Irfan Maulana, Mulia Rizky, Nurul Fadilah, Putri Dewica, Ramadini Fitri, Sherly Rahmawati Bayu, dan terakhir ada Wulan Afrilianto. Kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen farmasi ini, di sini kami akan menjelaskan maket apotik yang telah kami buat. Apotik kami beri nama dengan Apotik Berkah. Sisi dari apotik ini akan dilanjutkan penjelasannya sebagai berikut. Terima kasih. Baiklah, berikut merupakan tampak dari depan Apotik Berkah, yang dimana terdapat area parkir khusus 4 roda atau mobil, dan juga terdapat area parkir khusus 2 roda atau sepeda motor dengan luas parkiran yang cukup lapang. Dan juga di sebelah kanannya terdapat merupakan pintu masuk utama Apotik Berkah, dan juga ada beberapa pepohonan yang dapat membuat apotik tersebut terlihat indah. Apotik Berkah merupakan salah satu apotik yang terletak di Kota Pekanbaru. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kesehatan, sehingga pengunjung apotik maupun rumah sakit meningkat. Karena itu diperlukan fasilitas pendukung, antara lain areal parkir yang cukup luas. Pada Apotik Berkah ini memiliki tempat parkir yang cukup luas untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2, baik untuk pengunjung maupun karyawan apotek. Sebab salah satu dampak dari adanya pembangunan tersebut adalah perlunya prasarana parkir yang memadai. Hal ini perlu diperhatikan mengingat keberadaan suatu pusat kegiatan harus seminimal mungkin menimbulkan gangguan pada arus lalu lintas di sekelilingnya. Fasilitas parkir dapat dipilih dengan melihat lahan yang ada maupun peraturan parkir yang baik. Juga perlu dipertimbangkan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, efisiensi, dan kelancaran bagi penggunaan areal parkir maupun bagi arus lalu lintas di kawasan tersebut. Perkenalkan, nama saya Wulan Afrilianto dengan NIM 21091. Di sini saya akan menjelaskan tampak keseluruhan dari apotek kami. Pertama, kita akan menjumpai tempat parkiran yang terpisah antara parkiran roda 4 dan roda 2. Selanjutnya, dari pintu masuk, terdapat ruangan tunggu pasien. Di sebelah kanan pojok, terdapat WC dan wastafel yang bisa digunakan untuk mencuci tangan. Di depan ruang tunggu tadi, terdapat ruangan apoteker yang terdapat meja apoteker, tempat dokumentasi, dan etalase. Di ruang selanjutnya, terdapat meja racik, lemari obat, dan wastafel. Di samping meja untuk meracik, terdapat lemari narkotika, dan selanjutnya di dinding sebelah kiri dan tengah terdapat gudang penyimpanan obat. Selanjutnya ada ruang tunggu. Ruang tunggu yang nyaman ialah ruang tunggu yang bersih dengan ventilasi yang memadai dan cahaya yang cukup. Nah, sebaiknya ruang tunggu apotik hanya digunakan sebagai tempat menunggu untuk para pasien maupun pengunjung apotik saja, sehingga apotik bebas dari keluar masuknya orang lain yang tidak berkepentingan. Dalam ruang tunggu umumnya terdapat kursi-kursi yang disediakan untuk para pasien maupun pengunjung apotik dalam menunggu penyiapan obat oleh farmasi. Dan sebaiknya ruang tunggu dibuat seluas dan senyaman mungkin, di mana dengan suasana yang tenang dan juga bersih, sehingga pasien maupun konsumen nyaman dalam menunggu untuk penyiapan obat yang akan diberikan. Selanjutnya adalah ruang racik obat, di mana dalam ruangan ini terdapat lemari obat dengan meja racik yang menggunakan bahan stainless steel pilihan untuk menjamin kekuatan dan keamanan obat yang disimpan dengan jumlah rak yang banyak untuk menampung berbagai jenis obat. Namun ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini terdapat meja yang berwarna kuning, yaitu merupakan meja racik yang digunakan untuk meracik obat maupun menaruh peralatan peracikan obat. Biasanya terdapat alat seperti timbangan analitik, lumpang, stamper untuk meracik obat, dan etiket dan label obat setelah obat selesai dibuat. Kemudian dapat kita lihat juga ada 2 buah kursi di meja racik ini.
Ada kursi 1 dan kursi 2, di mana kursi ini adalah tempat duduk istirahat karyawan. Ruangan ini juga diberi AC agar suhu di dalam ruangan dapat terkontrol. Selain meja racik dan lemari obat, dalam ruangan ini juga terdapat sebuah wastafel. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lemari narkotika yang ada pada ruangan ini. Lemari narkotika dan psikotropika merupakan lemari yang dibuat khusus untuk menyimpan obat atau bahan obat berbahaya atau obat keras yang hanya dapat digunakan dengan resep dokter atau sesuai peraturan yang berlaku. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang meja apoteker, dokumen, dan etalase, yang dimana maksud dari meja apoteker ini sendiri itu berfungsi sebagai ruang penerimaan resep dan ruang penyerahan obat. Ruang ini sendiri terdiri dari satu meja, satu kursi, serta satu komputer jika memungkinkan. Ruangan atau meja apoteker ini terletak di bagian depan pada apotek. Selain itu, ruangan meja apoteker ini harus terang dan tidak boleh redup. Selanjutnya ada etalase, yang dimana etalase pada apotek itu berisi penyimpanan obat-obatan yang berada di dalam apotek tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke gudang penyimpanan obat. Nah, gudang merupakan tempat penyimpanan barang-barang persediaan di apotek seperti obat-obatan, alat kesehatan, dan yang lainnya. Gudang juga berfungsi dalam melindungi bahan baku, bahan pengemas, dan obat jadi dari pengaruh luar, hewan pengerat, serangga, serta dari kerusakan. Nah, di dalam gudang ini penyimpanannya didasarkan dengan metode jenis sediaan dan alfabet. Tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam pengambilan obat dan situasi barang menggunakan sistem FIFO dan FEVO, yang mana masa kadaluarsa yang lebih awal atau yang diterima lebih awal harus digunakan lebih awal. Sebab umumnya obat yang datang lebih awal biasanya juga diproduksi lebih awal dan umumnya masa kadaluarsanya relatif lebih awal. Pada tampak kanan apotek terdapat 3 buah jendela yang merupakan jendela ruang tunggu pasien. Dari jendela terlihat beberapa kursi ruang tunggu pasien. Selain itu, tampak kanan juga terlihat toilet yang digunakan oleh pasien. Pada bagian depan yang terlihat pada tampak kanan, terdapat pohon sebagai pelindung apotek sehingga udara pada apotek menjadi lebih bersih dan segar.